Serangan jantung merupakan penyebab tertinggi kedua kematian di Indonesia. Lalu sebenarnya seberapa aware masyarakat terhadap pertolongan pertama pada serangan jantung? Berdasarkan data riset kesehatan dasar dari Litbangkes Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, sedikitnya 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2.784.064 orang di Indonesia menderita penyakit jantung. 1 dari 10 orang Indonesia meninggal karena penyakit ini. Meski merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui langkah-langkah pertama pertolongan pada orang yang mengalami serangan jantung. Aku kurang tahu ya kalau yang itu, karena aku belum pernah mengalami atau ngelihat langsung orang yang kena serangan jantung, jadi aku kurang tahu sih pertolongannya kayak gimana gitu. Kalau itu aku masih kurang tahu sih langkah-langkah CPR-nya. Sejujurnya pernah ada, tapi waktu itu saya nggak tahu apa-apa. Untungnya ada salah satu orang yang bisa melakukan CPR, jadi ketolong banget sih waktu itu. Setelah kita cek, oh nggak ada nafas, nggak ada nadi. Ya. Ketidaktahuan ini menurut mereka merupakan akibat kurangnya sosialisasi langkah-langkah pertolongan pertama, baik di sekolah maupun di tengah masyarakat umum. Menurut aku sih pertolongan pertama gitu dari pendidikan ya. Karena kan itu kan dari dini gitu, sejak dini diajarinnya. Harusnya sih bisa dari pendidikan gitu sih. Ya biar lebih aware juga dari kecil dididik kayak gitu. Harusnya setiap sektor, setiap lini kehidupan, segala profesi itu harusnya perlu ada edukasi untuk pertolongan kesehatan jantung, baik itu di pendidikan ataupun dunia kerja. Jadi di kantor-kantor tuh Iya, harusnya itu penting untuk pencegahan ataupun langkah defensif setiap orang. Dokter spesialis jantung Rumah Sakit Mayapada, Adaima Santi Sapardan, menekankan pentingnya melakukan CPR pada penderita serangan jantung ketika telah dipastikan tidak ada denyut nadi maupun nafas yang terdeteksi. Pas ya, dari sini ada napasnya apa enggak. Kalau tidak ada, kita harus melakukan resusitasi jantung paru ya, atau kita berikan tekanan ya pada dinding dada dengan istilah kata lurus ya. Jadi kita badannya itu lurus gini di atas dada pasien ya, di atas di tengah dada, lalu kita berikan tekanan dan kita genjot selama 30 kali ya, dan lakukan bantuan pernapasan sebanyak 2 kali mouth to mouth resuscitation. Jangan lupa cari bantuan, call for help, jangan lakukan sendiri. Apabila ketemu, cari bantuan, minta orang yang membantu itu untuk menelpon petugas kesehatan ya, ambulans kayak rumah sakit, kira-kira begitu ya. Jadi sembari kita menolong, kita harus minta bantuan juga apabila memerlukan tindak lanjut yang lebih serius. 6 menit waktu yang tersedia untuk menolong seseorang yang mengalami serangan jantung sebelum darah tidak dapat mengalir ke otak. Dokter Ade menekankan pentingnya sosialisasi tentang langkah-langkah pertolongan pertama ini semenjak dini. Tim Liputan CNN Indonesia.